harus berani untuk emang melawan, untuk menyuarakan suaranya kalau mereka itu salah dan kita yang benar gitu. Jangan. Hai guys, kami dari kelompok 5 dengan materi korupsi ingin melakukan social reaction ke orang-orang random di kampus Bangka. Stay tune. Guys, itu ada orang tuh. Kita coba wawancara aja kali ya. Mereka punya kekuasaan, berarti peluang mereka lebih banyak untuk korupsi tadi. Hukum di Indonesia itu belum tepat sih bagi kayak orang yang melakukan korupsi, apalagi untuk pejabat tinggi nih misalnya. Korupsi itu sudah ada di dunia ini bahkan dari zaman Mesir, jauh berabad-abad sebelum Masehi. Pertama, korupsi itu bukan suatu hal yang mudah diselesaikan, yang perlu melibatkan beberapa banyak pihak dan juga suatu permasalahan yang kompleks. Kita harus menguat tata kelola pemerintahan terlebih dahulu. Korupsi itu biasanya timbul marak di agenda pemerintahan, di ruang lingkup pemerintahan. Selanjutnya kita harus melaksanakan transparansi dan akses. Misalnya dana yang digunakan sekitar 100 juta, tapi ternyata pengelolaannya hanya menggunakan 70 atau 80 juta. Itu kan 20 jutanya lumayan ya. Pendidikan anti korupsi itu adalah suatu hal yang penting dan harus ditanamkan agar korupsi berhenti di era kita dan untuk kedepannya tidak ada korupsi lagi yang terjadi. Menekankan kepada pendidikan karakter pada mahasiswa, karena nanti mahasiswa ini nanti yang juga akan menjadi penerus. Sekarang sih saya lihat ya di berita-berita tuh banyak banget sekarang korupsi, mulai dari yang jabatannya tinggi sampai yang rendah. Korupsi ini nggak bakal bisa hilang kalau bukan dari diri kita sendiri yang mengorbankan. Kira solusi yang bisa kamu berikan orang-orang yang memiliki jabatan, maksudnya yang terpandang, setidaknya sadar diri atau lebih menanamkan agama lah, supaya karena korupsi itu kan tidak baik, juga berdosa lah ya. Kekuatan rasa keserakahan yang ada pada diri manusia, dan itu memang fundamental ya, dasar dari manusia sendiri sifatnya sudah seperti itu dari zaman dahulu, bukan saat ini aja. Kembali ke manusia, kemudian dari segi undang-undang itu harus lebih diperketat lagi, harus lebih dipertegas lagi. Ini mungkin udah jadi salah satu budaya ya, maka kita bisa itu karena kita nggak bisa pungkiri kebanyakan pemerintah melakukan hal seperti itu. Pemerintah yang masih jujur, legislatif yang masih jujur itu sedikit dan cenderung bakal dijauhin sama legislatif yang lainnya. Ini kan sudah jelas buruk ya, tapi malah menjadi budaya yang malah dinormalisasikan oleh legislatif itu sendiri. Korupsi ini menurut saya berawal dari hal-hal yang kecil dulu di awal. Pertama adalah hukuman. Mungkin memang Indonesia sendiri atau secara global sendiri banyak mempunyai cara hukumnya masing-masing ya untuk pedang bermata dua bagi pihak pemerintah. Jika mereka membuat hukum yang lebih fleksibel, maka akan banyak tuduhan-tuduhan palsu nanti mencurangi sesuatu gitu. Karena korupsi ini kan kita anggaplah curang gitu ya, mencurangi sesuatu. Kita harus berani untuk melawan sih, kita sebagai masyarakat ataupun legislatif yang baru itu harus berani melawan pelaku-pelaku korupsi. Orang ini harus berani gitu, harus berani untuk emang melawan, untuk menyuarakan suaranya kalau mereka itu salah dan kita yang benar gitu. Jangan. Apa sih itu korupsi? Nah, korupsi itu ngambil uang juga curang, betul. Terus curang, kalau curang. Nah, jadi menurut anak-anak ini korupsi itu artinya mengambil uang sama curang. Kalau di sekolah diajarin nggak tentang korupsi? Diajarin. Nah, jadi ada sekarang nggak boleh korupsi ya. Terima kasih. Thank you.